Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan nama Muhammad Mirza Faiz Rabbani ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. NIM saya ada 20 2406012214017. Di sini software yang kami gunakan ada software CafePOS. CafePOS adalah sebuah perangkat lunak sistem point of sales berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung operasional usaha mikro kecil dan menengah UMKM, khususnya warung kopi, kafe kecil, dan kedai kuliner. Sistem ini dirancang untuk membantu pencatatan transaksi penjualan secara digital guna menggantikan metode manual seperti pencatatan di buku tulis atau spreadsheet. Fungsi utama dari CafePOS yaitu meliputi manajemen akun seperti admin dan kasir, pencatatan dan pengelolaan produk, pemrosesan transaksi penjualan, cetakan struk, pembaruan stok otomatis, dan pelaporan transaksi. Platform ini berjalan di lingkungan web sehingga dapat diakses menggunakan browser pada perangkat laptop atau komputer. Di sini saya menggunakan laptop dengan browser Chrome dan OS Windows. Tujuan penggunaan CafePOS adalah untuk meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan, serta mendukung pemilik usaha dalam menganalisis performa bisnis secara lebih mudah dan terstruktur. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional di sini mencakup fitur-fitur yang harus tersedia agar perangkat lunak dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Contoh, di sini ada pada kategori manajemen akun kasir, ada admin dapat menambahkan akun kasir dengan username dan password, admin dapat mengedit informasi akun, admin dapat menghapus akun, admin dapat melihat seluruh daftar kasir. Selanjutnya pada manajemen produk, admin dapat menambahkan produk, admin dapat mengedit produk, kasir dapat melihat daftar produk yang tersedia, kasir dapat menambahkan produk ke dalam keranjang, dan admin dapat menghapus produk yang sudah ada. Baik, selanjutnya di sini kami memiliki kurang lebih 15 total dari kebutuhan fungsional. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Di sini kebutuhan fungsional dilihat dari seperti kecepatan, keamanan, skalabilitas, kemudahan pengguna. Contohnya di sini ada pada kecepatan sistem harus memproses checkout transaksi dalam kurang waktu dari 3 detik. Terus dalam keamanan sistem mengharuskan pengguna untuk login dan menggunakan username dan password sebelum dapat mengakses fitur sistem. Mungkin itu contoh-contoh dari kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya, di sini kami memiliki totalnya 10 kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup pengujian. Ruang lingkup pengujian berfokus pada proses verifikasi dan validasi terhadap seluruh kebutuhan sistem, baik yang bersifat fungsional maupun non-fungsional. Pengujian ini mencakup area utama seperti aspek fungsional, seperti pengelolaan akun kasir, pengelolaan produk proses transaksi, serta autentikasi pengguna. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan bahwa setiap fitur inti sistem dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsional yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh di sini untuk fitur yang diuji pada fitur fungsional di sini sama seperti SRS yang di atas tadi. Ada totalnya 15 dari 15 fungsional dan di sini ada 10 non fungsional yang akan diuji. Untuk fitur yang tidak diuji, fitur mengenai aksesibilitas karena aplikasi CafePOS masih berada dalam tahap pengembangan lokal dan belum diunggah ke server produksi sehingga tidak dapat diakses karena tidak dapat diakses melalui internet. Di sini bisa diuji kalau aplikasi benar-benar sudah tersedia secara online. Untuk tim menguji, sini ada kelompok kami ada 4 orang dengan tugas yang sama yaitu melaksanakan pengujian, menyusun rancangan atau strategi pengujian, dan mencatat dokumentasi. Untuk jenis pengujiannya di sini yang pertama ada pengujian fungsional. Pengujian ini difokuskan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi utama dalam sistem bekerja sebagaimana semestinya berdasarkan kebutuhan fungsional. Pengujian dilakukan pada fitur-fitur seperti pengelolaan akun kasir, pengelolaan data produk, proses transaksi, serta sistem login pengguna. Setelah itu ada pengujian performa. Di sini jenis pengujiannya bertujuan untuk mengevaluasi kecepatan respons sistem dalam menanggapi interaksi pengguna. Selanjutnya ada pengujian keamanan. Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan sistem mampu menjaga kerahasiaan data penting dan membatasi akses berdasarkan hak atau peran pengguna. Selanjutnya ada pengujian antarmuka untuk memastikan bahwa kemudahan antarmuka CafePOS bersifat intuitif, mudah dipahami, dan tidak memerlukan pelatihan khusus untuk menggunakannya. Selanjutnya di sini ada level pengujian. Yang pertama adalah level pengujian unit.
Pengujian unit bertujuan untuk verifikasi setiap modul atau fungsi secara terpisah agar memenuhi spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap fungsi beroperasi dengan baik secara independen dan sebelum diintegrasikan. Di sini contohnya filenya ada out PHP, modul fungsi, butir uji ada login berhasil ketika username dan password benar. Langkah pengujiannya ini dilakukan pada tanggal 20 Juni, jenis pengujian white box. Kurang lebih di sini pada tahap ini kita melakukan seluruh pengujian white box. Di sini saya akan mencontohkan pada bagian routes.php. Di sini ada API login. Contohnya dapat memproses login pengguna berdasarkan username dan password. Di sini ada langkahnya, di sini ada kirim post ke API menggunakan login ini. Terus API produk mengambil semua data. Oke, di sini saya akan contohkan. Di sini saya menggunakan PHP unit. Di sini sudah terlihat saya sudah membuat codingan untuk mengetestingnya. Di sini sudah ada hasilnya. Di sini terlihat saya menggunakan Cafe Post PHP unit dan di sini untuk testing login berhasil keluar. Yang saya loginkan menggunakan admin. Terus di sini testing untuk login dengan gagal, di sini berhasil, hasilnya tidak gagal, di sini harusnya tidak berhasil emang. Dan di sini untuk contoh mengambil get product, di sini berhasil mengambil seluruh produk yang ada di aplikasi kami. Baik, kurang lebih itu sih. Dan di sini ada beberapa contoh testing yang sudah berhasil saya lakukan. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk pengujian integrasi. Pengujian integrasi bertujuan untuk memastikan bahwa modul-modul saling terhubung bekerja dengan baik secara bersamaan. Pengujian ini dilakukan menggunakan black box pada tanggal 21 Juni. Contohnya di sini pada skenario login ke pemrosesan produk. Di sini pengujiannya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengguna berhasil ke aplikasi. Contoh modul yang kita gunakan di sini adalah login, fetch product. Langkah pengujiannya di sini contoh membuka login, menekan tombol login dan verifikasi bahwa halaman pesanan menampilkan daftar produk dan informasi yang benar. Contoh, saya akan mencontohkan di sini. Di sini akan login dengan admin, password 123456. Baik. Di sini saya dapat melihat seluruh data produk yang saya bisa lihat karena saya login sebagai admin. Oke. Selanjutnya seperti ini transaksi pesanan ke riwayat transaksi. Di sini modul yang diliput ada checkout dan setelah checkout maka ini akan masuk ke dalam order history. Contohnya di sini. Kasir 1, password 2345. Oke. Sini saya akan mencoba bikin transaksi. Oke. Sini saya hanya memesan satu kopi. Di sini saya simpan sebagai struk. Oke, berhasil struk. Muncul. Transaksi berhasil. Stok akan berkurang dan ketika kita lihat lagi, sorry. Oke. Di sini terlihat berhasil ya, kita memesan kopi 1. Oke. Mungkin di sini untuk pengujiannya totalnya ada 10. Oke, di sini selanjutnya kita akan melakukan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengevaluasi seluruh fungsi utama sistem sesuai dengan SRS yang sudah kita buat. Pengujian ini dilakukan secara menyeluruh terhadap modul manajemen user, produk, transaksi, stok, laporan, dan autentikasi oleh tim penguji. Penggunaan pendekatan kita menggunakan black box seluruhnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk yang bagian saya di sini ada kasir dapat menyelesaikan transaksi melalui proses checkout dan mencetak struk pembayaran. Di sini baik saya akan ulangi lagi. Di sini saya akan memesan kopi lagi. Oke. Struk 2. Dan sini berhasil ya. Jadi keluarannya akan berhasil nanti. Oke. Oke. Itu untuk pengujian sistem yang sudah saya lakukan. Oke. Baik, di sini
saya sudah melakukan sesuai dengan seluruh SRS yang di atas tadi, yang sudah kita pernah buat di kebutuhan fungsional. Selanjutnya di pengujian non fungsional, di sini kita melakukan pengujian keamanan. Di sini pengujian keamanan berfokus pada validasi, kontrol akses, berbasis peran seperti role seperti ya pengguna hanya dapat mengakses halaman atau fungsionalitas sesuai dengan perannya, seperti hanya dapat menggunakan admin dan menggunakan sebagai kasir. Di sini untuk kasir terlihat di sini hanya terlihat sebagai kasir, hak akses saya transaksi baru dan data transaksi. Selanjutnya kalau admin, dan di sini terlihat untuk admin terlihat yang dapat diakses ada data, jadi berbeda dan berhasil ya untuk bagian keamanan. Oke, selanjutnya baik. Sini masih ada ya, selanjutnya ada pengujian keandalan data, basis pada aturan bisnis, memastikan bahwa sistem skenario data yang tidak valid, duplikat, atau tidak lengkap. Di sini ada contoh pengujiannya, ada penanganan data duplikat, terus penanganan data input wajib yang kosong. Di sini ada penanganan data bernilai negatif atau tidak valid, pengujian aturan bisnis stok atau produk saat check out. Dan di sini ada pengujian antarmuka, di sini contohnya yang berfungsi untuk kemudahan pengguna aksesibilitas elemen kunci aplikasi, memastikan bahwa menu, tombol, dan fitur utama dapat dengan mudah ditemukan dan dioperasikan. Oke, di sini kita hanya perlu menguji sebagai apakah mudah dan fix sudah mudah karena icon-iconnya mudah dipahami dan mencerminkan fungsinya. Mungkin ini kurang lebih untuk sistem pengujian non fungsional. Nah, di sini kebutuhan lingkungan pengujiannya di sini ada untuk kategori di sini perangkat keras, seperti spesifikasinya ada CPU-nya ini, sistem OS-nya ada Windows 11, perangkat lunaknya adalah Aragon, browser Google Chrome, code editor ada VS Code, framework aplikasi ada PHP Native, basis data SQLite, mode pengujian dilakukan secara lokal host. Dan untuk timeline yang kita lakukan ada pada tanggal mulai dari 14 Juni penyusunan dokumen, rencana pengujian, dan 15 sampai 21 kita melakukan pengujiannya, dan 15 ini juga kita melakukan dokumentasi awal di Trello. Di sini sudah terlihat untuk seluruh tes uji yang berhasil kita lewati dan terdapat bug dan ada yang perlu direview. Dan di sini selanjutnya review hasil pengujian. Di sini kalau ada, selanjutnya kita finalisasi dokumentasi pengujian dan laporan. Dan di sini kita sudah membuat laporan terakhir yang sudah kita buat. Di sini ringkasan pengujiannya, saya akan langsung melihatkan hasil dari hasil pengujiannya. Di sini contohnya, ya di sini untuk pengujian unik kurang lebih semuanya berhasil. Oke, ini yang sudah kita lakukan. Di sini ada login, username, password, ini berhasil semua. Berhasil. Contoh yang di sini untuk bagian yang API, semuanya sudah berhasil. Oke. Oke, di sini untuk struktur tabelnya di sini ada identifikasi. Di sini kalau bisa dilihat ada DUPL 306 di sini terlihat. Untuk deskripsinya login berhasil, prosedur pengujiannya ini, masukannya ini, keluaran diharapkan seperti kayak sukses sama dengan true, kriteria evaluasinya sini ada autentikasi berhasil, hasilnya yang didapatkan di sini ada true, kesimpulannya berhasil. Ini kurang lebih seperti ini, dan untuk hasil dari seluruh pengujian unit, semuanya hasilnya berhasil. Kita tidak menemukan bug di sini. Selanjutnya, untuk pengujian integrasi, sini kita sudah melakukan contoh di sini deskripsi ada login ke pemrosesan produk, sudah berhasil. Transaksi ke pesanan riwayat, sini berhasil. Dan di sini ada yang gagal, pembaruan produk dari admin ke modul pesanan. Di sini login berhasil, sistem dapat mengedit produk dengan inputan nama dan stok atau minus
dapat mengedit, menghapus produk, dan dapat menampilkan informasi yang valid, hasilnya gagal. Oke, sini ada beberapa yang gagal. Mungkin lanjut. Sini ada pengujian sistem. Untuk pengujian sistem, sini sudah terlihat kesimpulannya di sini kurang lebih hampir semuanya berhasil. Yang kita cek di sini ada deskripsinya, prosedur pengujiannya sudah ada, masukannya sudah ada, ukuran yang diharapkan, kriteria evaluasi hasil, hasil yang didapatkan, dan kesimpulan. Baik, contoh yang tadi sudah kita coba, di sini yang tadi kita coba adalah kasir dapat menyelesaikan transaksi melalui proses checkout. Di sini terlihat login sebagai kasir, menambahkan produk keranjang, klik checkout, print struk. Di sini masukannya tidak ada, seluruh produk yang ada di keranjang keluar dalam struk. Ini harapannya. Di sini ada kriterianya, kriteria evaluasi hasil, struk sesuai dengan keranjang dan tidak bisa kosong. Dan sini sudah benar, struk berhasil sesuai dengan seluruh produk di keranjang dan tidak bisa kosong. Baik, sini jadi berhasil. Baik, selanjutnya itu contoh dari yang pengujian fungsional. Di sini pengujian non fungsional contohnya untuk pengujian keamanan, pertama kita membuka web browser, langkahnya akses halaman login aplikasi, masukkan ini sesuai dengan role-nya, tekan tombol login, setelah berhasil login secara langsung masukkan URL localhost cafe pos ini dan dilihat apakah fungsi sesuai dengan role yang didapatkan di sini, maka terlihat di sini kesimpulannya berhasil. Baik, sini berhasil, dan kurang lebih ada beberapa yang gagal. Baik, selanjutnya saya akan langsung ke rekomendasi aja. Di sini bug yang kami temukan ada sistem dapat mengedit produk dengan inputan nama, harga, dan stok kosong, atau minus dapat mengedit dengan nama produk yang sama atau redundan. Di sini untuk mengatasinya, disarankan untuk menerapkan validasi yang komprehensif baik sisi front end maupun back end. Pertama, tambahkan validasi pada front end, memastikan bahwa input harga stok tidak boleh negatif dengan pesan error seperti harga stok harus lebih dari kosong. Di sisi back end, implementasi logika server saat memverifikasi data sebelum penyimpanan. Dan itu di sini ada bug, sistem dapat memungkinkan admin untuk menambahkan akun kasir tanpa mengisi username dan password akun yang baru saja dibuat dapat digunakan untuk login. Sini untuk rekomendasi untuk mencegah bug ini, wajibkan pengisian kolom username dan password saat pembuatan akun kasir dengan menerapkan validasi wajib. Pada formulir front end dilengkapi dengan pesan seperti username dan password wajib diisi terlebih dahulu. Di sisi backend, tambahkan logika validasi menolak permintaan jika kedua field kosong. Dengan pesan error yang sama, dikembalikan pada pengguna. Di sini ada beberapa bug dan rekomendasi yang sudah kami buat. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk pelajaran yang dipetik melalui proses pengujian perangkat lunak pada sistem Cafe POS ini. Kami menyadari pentingnya melakukan verifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh sebelum implementasi. Kami belajar menyusun rencana pengujian secara sistematis, membagi tugas bekerja secara kolaboratif dalam tim, serta menjaga dokumentasi sebagai bagian penting dari pengembangan. Selain itu, kami memahami bahwa pengujian tidak hanya bertujuan untuk menemukan bug, tapi juga memastikan sistem bekerja sesuai dengan ekspektasi di berbagai kondisi. Beberapa bug dan kekurangan yang kami temukan mengingatkan kami pada pentingnya validasi input yang ketat dan perlunya mempertimbangkan skenario edge case sejak awal pengembangan. Kedepannya, kami lebih mempersiapkan aspek teknis dan lingkungan pengujian, memperluas cakupan regresi, dan meningkatkan simulasi terhadap kondisi nyata agar hasil pengujian semakin representatif terhadap pengguna. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.